Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mengejutkan datang dari bocor alus Tempo. Tapi kalian jangan marah dulu ya, ini bukan tentang Pak Jokowi. Tapi ini tentang aksi demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus kemarin yang berakhir kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Dan bocor alus Tempo membeberkan sebuah entah ini fakta, entah ini masih analisis bahwa diduga PDI Perjuangan berada di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan kemarin, teman-teman. Ini kan mengejutkan nih. Saya tidak habis pikir. Apakah ini ada kaitannya dengan buzzer-buzzer banteng yang kemarin ketika kerusuhan terjadi terus-menerus menyebarkan isu, menyebarkan framing bahwa yang menjadi dalang di balik ini semua adalah geng Solo ataupun Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini kan semakin mencurigakan dan ada sesuatu hal yang diungkap oleh Tempo mengenai pertemuan Megawati, Hasto dan juga Pak Prabowo di Istana Negara. Nanti kita simak videonya teman-teman ya. Selain itu, kita juga akan melihat seperti apa perdebatan yang sangat seru antara Ade Armando dengan Roy Suryo. Tapi herannya nih ya, kok Roy Suryo ini setiap orang bicara, dia ketawa-ketawa, dia motong-motong omongan orang. Apakah memang ada kelainan di dalam diri Roy Suryo ini? Nah, terakhir, kita akan menyimak sebuah video. Ini juga tidak kalah luar biasanya. Masih terkait dengan ijazah Mas Gibran yang selalu diungkit-ungkit dan sekarang sedang digugat oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahwa Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Dan salah satunya ini disampaikan gitu ketika Megawati datang ke istana saat itu bersama Hasto ya, ketika beberapa hari setelah kerusuhan tanggal 31 kalau tidak salah ya. Sama ketua umum partai politik lainnya. Betul, kita sudah tulis juga di majalah saat itu. Hasto sampai ya dengan bercanda Prabowo meninju perutnya gitu ya, dan bilang jangan nakal gitu, jangan menjadi anak nakal gitu ya. Karena ya itu lagi-lagi ternyata Prabowo melihat ada peran PDIP di situ gitu. Nah, peran PDIP dalam kerusuhan ini yang kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi mempreteli beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Bukan hanya demonstrasi Jakarta ya. Ini juga pernah ditulis di majalah Tempo, nanti linknya ada di sini gitu kan. Waktu demo di Pati, itu pihak istana juga mencurigai. Betul. Orang-orang PDIP dibalik ikut-ikutan lah memanas atau mengompori masyarakat Pati sehingga terjadi demonstrasi yang besar seperti itu. Dan kenapa juga istana itu ibaratnya kayak kelabakan begitu ya. Khawatir demonstrasi di Pati yang diduga ditunggangi PDIP itu merembet ke daerah-daerah lain kan. Dan memang terbukti ya karena kenaikan PBB itu kan pernah kita tulis juga ada kejadian di beberapa daerah yang sampai demonya ada bakar-bakaran, tawuran dan lain-lainnya dan timbul kekerasan gitu ya. Dan ini sangat tadi seperti Egy bilang juga bahwa orang-orang di PDIP selalu kaget kalau misalkan mirip pemain yang Jokowi kan kaget, sekarang PDIP kaget gitu kan. Selain tadi faktor tadi ya, ini cerita orang-orang Gerindra ya. Mereka menganggap bahwa PDIP ini tidak tahu terima kasih. Kenapa? Karena versinya Gerindra ya. Ini versinya Gerindra karena mereka itu mendapatkan informasi bahwa Megawati maupun Hasto tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah Hasto diberikan amnesti. Meskipun Egy sudah wawancara Hasto ya Gi ya. Dia di tulisannya Egy menyatakan bahwa ketika di istana Hasto mengucapkan terima kasih kepada Prabowo gitu. Biasalah perang narasi di internal pemerintahan juga. Dan kalau terkait dengan demonstrasi yang berujung kerusuhan kemarin, Adian kan tercatat itu terekam ya bahwa dia ikut dalam itu bersama ojol-ojol ya dalam demonstrasi kemarin. Jadi memang salah satu indikatornya itu yang Adian turun ke bawah. Padahal ketika itu Adian mengunjungin rumah sakit ya, rumah sakit RCM, si Afan meninggal, dia datang ke sana. Wow, bentar teman-teman. Sebelum kita ke Ade Armando ya,
Wow, saya tidak habis pikir gitu. PDIP diduga dibalik dari aksi kerusuhan. Apalagi yang di Pati. Di Pati ini kan kerusuhannya sangat luar biasa, teman-teman. Waduh, ternyata kompor-kompornya mereka-mereka juga ya kan. Apakah ini yang dinamakan musuh dalam selimut di pemerintahan Pak Prabowo? Wow, luar biasa ya. Agak-agak kaget dan tercengang saya nih teman-teman. Tapi menurut kalian gimana? Karena ya kalau kita lihat ya di TikTok, di Twitter itu banyak sekali narasi-narasi atau framing kemarin ketika kerusuhan yang memojokkan Pak Jokowi. Katanya geng Solo lah yang mendalangi aksi itu. Katanya Pak Jokowi lah yang mendalangi aksi itu untuk menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian Mas Gibran yang naik. Nah, kalau kita telusuri akun-akun yang menyebarkan informasi-informasi seperti itu, ya sepertinya sih ya diduga muaranya itu ya mereka buzzer-buzzer dari Banteng, teman-teman. Tapi ya balik lagi, ini masih merupakan analisis. Jadi perlu pembuktian-pembuktian lebih lanjut, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kali kita bicara dia Loh iya karena logika Anda lucu. dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga sebenarnya lulus apa Enggak, saya cuma mau tanya. Nah, iya. Ini diskusi ini di depan mahasiswa, Iya. di depan para penonton. Setiap kali kita bicara dia Loh iya karena logika Anda lucu. Iya, ya oke. Lucu. Iya, lucu. Lucu. Orang ini Dosen suka kok lucu merendahkan ya. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya Dosen kok kenapanya, kurang baca. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca dulu makanya. Oke. Oke, baik. Oke. Iya. Kalau Lanjut, ditanya Bang. kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa misalnya Roy ini punya tujuan-tujuan politik. Tapi apa, saya juga nggak paham. Apakah ingin menjatuhkan Mas Gibran? Ya, mengingat ini ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran, kalau semula yang diserang adalah Pak Jokowi terus-menerus, sekarang Gibran terus-menerus. Dari pemakzulan, dari soal ijazah sekarang, dengan tuduhan yang saya minta maaf ya Pak Subhan, mungkin karena kurang dijelaskan kepada publik. Sebetulnya yang dikatakan sebagai aneh janggal itu apa dari Mas Gibran itu? Karena kalau dalam pandangan saya, dari apa yang saya dengar, penjelasan di sana-sini, semua itu sangat jelas bahwa dia di SMP di Indonesia, kemudian saya tanya lagi Andi, namanya apa high school? Oh, SMA-nya apa namanya? Bentar teman-teman, memang Roy Suryo ini sudah sangat sering merendahkan orang ya. Mungkin di pemerintahan Pak Jokowi kemarin dia tidak pernah dapat panggung gitu. Dia tidak dapat spotlight. Nah sekarang di pemerintahan Pak Prabowo, dia berusaha untuk mencari panggung. Apakah dia mau jadi menteri lagi teman-teman? Apakah dia mau butuh apa ya? Butuh uang, butuh jabatan gitu ya kan? Makanya dia getol gitu mau menyingkirkan Mas Gibran dari posisi wakil presiden biar tidak ada lagi pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Ya ini kan konyol nih. Apakah dia mau jabatan? Jujur aja sih kalau mau jabatan gitu ya kan biar kita tahu motifnya seperti apa. Atau Prabowo di sidang umum PBB akan ulang sejarah diplomasi sang ayah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 23 September mendatang. Wow. Kehadirannya dinilai sebagai momen Keren. bersejarah karena mengulang jejak diplomasi ayahnya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Di mana pada akhir 1940-an ia turut mewarnai panggung internasional demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Sumitro memimpin delegasi Indonesia dan mengirim memorandum penting yang mengecam agresi militer Belanda, sebuah langkah yang kemudian mengundang perhatian dunia termasuk dimuat di The New York Times. Usaha diplomasi ini juga diperkuat dengan penggalangan dukungan dari negara-negara Asia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar tahun 1949. Kini, lebih dari 7 dekade kemudian, Prabowo hadir di forum yang sama dengan tantangan berbeda, di mana dunia menghadapi krisis multilateralisme dan meningkatnya rivalitas antar negara. Kehadiran Prabowo di PBB dipandang sebagai kelanjutan tradisi keluarganya dalam diplomasi, sekaligus diharapkan membawa angin segar bagi upaya memperkokoh kerjasama global. Seperti halnya Sumitro yang menempatkan Indonesia di garis depan perjuangan dunia, pidato Prabowo disebut berpotensi mengingatkan dunia bahwa Indonesia tetap konsisten memperjuangkan perdamaian, kedaulatan, dan solidaritas antar bangsa. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Ijazahnya Gibran. Ada komentar, Roy Suryo ini ternyata wawasannya bagai katak dalam tempurung. Di Singapura itu ada 229 afiliasi resmi dari universitas luar negeri, termasuk Bradford di nomor 131. Ijazahnya ya dari Bradford, UK. Tapi
lokasinya itu di Singapura gitu. Jadi gini aja kan gampang sekali dipatahkan, tapi kebohongan seperti ini begitu masif muncul, begitu sering di media mainstream. Nah, gimana Pak Suhadi membacanya ini? Karena Pak Suhadi sudah lama kita bicara soal narasi ijazah palsu ini, Pak. Tapi kan nggak beres-beres nih. Jadi monggo Pak Suhadi, gimana ngelihatnya? Jadi dalam konteks yang sekarang ini kan sepertinya yang mau bergeser nih dari Pak Jokowi kepada Gibrannya sekarang. Mau bergeser. Kenapa sih seperti itu? Barangkali ya. Ini udah nggak menarik lagi. Berita-berita berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi udah nggak menarik lagi. Barangkali dia mau mencari nuansa yang baru atau keadaan-keadaan yang baru. Barangkali ini menarik. Kalau cuma melihat dari konteks dalam persoalan-persoalan seperti ini kan perbuatan-perbuatan jahat sebetulnya. Jahat banget. Kenapa saya katakan ini perbuatan jahat? Masa sih seorang Roy Suryo berani-beraninya ngomong-ngomong seperti itu gitu kan? Ya, karena sekarang ya berkaitan dengan masalah Pitman dan lain sebagainya, ya terkait masalah ijazahnya Gibran yang dikeluarkan dari Singapura itu kan sebetulnya bisa di-googling dulu. Bener enggak dikeluarkan dari universitas tersebut? Bener enggak universitas itu ada di Singapura? Ya, bener enggak keberadaannya Gibran itu sekolah di sana? Katanya peneliti. Kok main asal asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan dalam persoalan ini. Nah, tapi itulah Pak, Roy Suryo ini kan selalu mengedepankan asumsi-asumsi, mengedepankan kecurigaan-kecurigaan yang kemudian dikemas, dibungkus dengan embel-embel penelitian, dibungkus dengan embel-embel bahwa dirinya ini merupakan seorang akademisi, seorang peneliti. Ya, kalau saya lihat sih ya, Roy Suryo ini adalah orang yang paling paham, yang paling mengerti mengenai dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga mancanegara, teman-teman. Ini luar biasa manusia ini. Dia tidak pernah sekolah di luar negeri, dia tidak pernah kuliah di luar negeri, tapi seolah-olah dia paling paham mengenai dunia pendidikan di luar negeri. Luar biasa memang orang ini. Dengan bermodalkan ya seperti yang saya sebutkan tadi, asumsi dan juga mungkin analisis-analisis yang keliru, analisis yang konyol gitu. Ya, dia menggunakan itu dan dibungkus dengan cara berdebat, cara berdiskusi yang ngeyel, yang suka merendahkan orang, yang seolah-olah dia yang paling benar. Nah, itu yang selalu digunakan, Pak. Makanya ya harus dibui cepat orang-orang ini. Ini yang kita sesalkan. Karena kenapa? Ya, kita lihat negara Singapura itu kan negara yang sangat maju. Baik dari segi peradaban, baik dari segi pendidikan, baik juga dari segi hal-hal yang sifatnya hukum ya dalam konteks ini. Mungkin dia hanya membayangkan bahwa apa yang udah di-framing berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang katanya dibuat di pramuka dan lain sebagainya ya, itu mungkin juga mau diterapkan di sini. Tetapi ini kan negaranya berbeda dalam kaitan ini. Singapura loh ya, di mana penegakan hukum itu sangat luar biasa. Bisa dikatakan di sana zero KKN ya, zero korupsi ya. Kalau bisa dikatakan seperti itu di sana seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan yang menurut saya ini seperti ini, itu nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lah itu dilakukan. Nah terus kemudian ini menarik nih bagi saya. Sebelumnya kan ada gugatan dulu nih. Ya. Ada gugatan nih dari seseorang. Ini pernah juga kita bahas di El Sinta berkaitan dengan gugatan ini. Yang namanya Subhan kalau nggak salah ya. Itu nggak tanggung-tanggung, itu 125 triliun loh yang digugat. Waduh, luar biasa saya lihat dalam persoalan ini. Terus kemudian dia juga mengatakan kalau ini nanti dapat, kata si penggugatnya itu ya, ini untuk negara gitu kan. Seolah-olah ya gugatan dia ini mempunyai kaitan kepada negara gitu kan. Nah ini kan menjadi persoalan. Nah kalau kita lihat dari satu cerita berkaitan masalah gugatan tadi, terus dihubungkan dengan Roy Suryo, kok kayaknya nyambung. Ada kepentingan yang bersenyawa yang memang tujuannya merusak nama baik seseorang. Benar gitu banget. loh ya. Gugatan kemudian memframing lagi di media mainstream ya, berkaitan dengan masalah ijazah yang diduga oleh Roy Suryo ini palsu gitu kan. Ini kan sesuatu yang menurut saya jahat. Menurut saya nggak benar gitu. Ya ini polanya agak mirip dengan yang itu ya, Betor dulu ya. Betor kan melemparkan isu Pasar soal pramuka. pasar pramuka gitu Betul, kan. betul. Terus dimakan sama Roy Suryo CS. Betul. Disebarkan juga. Ini juga gitu ya, ada gugatan terus disebarkan juga sama Roy Suryo CS Ya, betul. gitu ya. Jadi istilahnya ya,
supaya menjadi rame wilayah kerjanya, ya ini ada dua tugas, ya tugas yang menggugat. Kalau dulu Bentor tugas yang mengatakan bahwa dia katanya bagian daripada pembuat ijazah itu. Kalau ini orang yang menggugat dulu, dia yang kemudian meramaikan, memframing masalah ini gitu. Menunggangi ya kan. Nah, kalau saya lihat seperti ini, tujuan Roy Suryo itu sebetulnya apa? Kok intelektualnya nggak dipakai? Karena kenapa saya katakan intelektualnya nggak dipakai? Tadi saya katakan kan, harusnya kan sebelum ngomong, sebelum bicara, itu kan mengkaji dulu. Data yang dia mau framingkan atau dia mau ramaikan, itu benar nggak? Kan itu kan? Ingat loh, ini ada hukum di sini. Ya, dan ini ada undang-undang IT di sini TV gitu yang kan? disiarkan secara nasional, Pak. Secara Gitu. nasional. Jadi, Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan wow. Ini, aduh, gimana teman-teman ya? Saya nggak habis pikir ya. Muncul analisis dari Tempo bahwa diduga dalang ataupun sosok ataupun dibalik dari aksi kerusuhan yang terjadi di Indonesia kemarin itu diduga dari PDIP. Waduh. Dan kecurigaan ini ya dari Presiden Prabowo. Makanya menteri-menteri yang berbau-bau PDIP yang ada di kabinet itu dipangkas satu persatu. Tapi mungkin Pak Prabowo lupa gitu ya kan, pembina BPIP masih Megawati gitu. Apakah itu nggak diganti juga Pak? Ya kali aja Bapak mau ganti ya kan, ganti sama yang lain, siapa kayak gitu ya kan. BPIP-nya Pak SBY juga bisa Pak menggantikan Megawati ya kan. Aduh, pantas aja ya. Mungkin ini masih mungkin teman-teman. Mungkin buzzer-buzzer yang kemarin bekerja memojokkan Pak Jokowi dan geng Solo, memojokkan Mas Gibran bahwa mereka adalah dalang di balik kerusuhan ini, itu hanya untuk menutupi bahwa dalang sebenarnya adalah diduga PDIP. Wah, ini kan repot nih teman-teman, repot. Tapi ya ternyata bukan yang hanya di Jakarta, bahkan yang di Pati loh, di Pati. Yang kiosnya luar biasa. Dan ya aksi di Jakarta dan di beberapa daerah itu kan berangkatnya kalau saya lihat ya dari Pati, yang dimana PBB naik, kemudian disusul dengan daerah-daerah yang lain. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu sempat aksi demonstrasi juga karena PBB-nya naik. Dan ini kan sudah sempat juga dibahas oleh Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya. Nah, untuk meredam yang seperti itu, Pak Purbaya ternyata mau menggelontorkan anggaran ke daerah-daerah biar PBB di daerah itu tidak naik. Karena kan ya ini daerah-daerah kan agak pusing juga nyari duit teman-teman, karena efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya dia mungkin dituntut untuk mandiri mencari pendapatan daerah ataupun menaikkan pendapatan daerah. Dan ini sudah dibahas juga lagi-lagi saya katakan oleh Pak Purbaya. Nah inilah ya, aduh saya jadi agak sedikit shock, masih agak bingung gitu. Kok bisa-bisanya ada musuh dalam selimut? Sudah diberikan amnesti, sudah dibebaskan, mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Waduh. Ini kan gawat teman-teman. Ini gawat yang seperti ini nih. Selama ini yang dituduh, yang di framing itu adalah Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Jokowi, Mas Gibran mau melengsarkan Prabowo. Ternyata, aduh udahlah teman-teman. Ternyata ya framing-framing mereka selama ini dari gerombolan-gerombolan buzzer banteng ini ya hanya untuk menutupi kedok-kedok mereka gitu ya kan. Tapi ya terlepas dari itu semua, kita harus menjaga Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita harus mengawal pemerintahan ini sampai selesai tahun 2029. Ya harapannya sih Pak Prabowo Gibran masih duet lagi dan ya bisa mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan nanti kita akan melihat dan menyaksikan seperti apa pidato yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo di sidang umum PBB yang ke-80. Ini sangat kita nantikan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.